Kemudian dari Twitternya Yan Harahap, ya, aturan penindakan pelanggaran prokes COVID-19 hanya berlaku pada lawan, ya, hanya berlaku pada lawan. Artinya yang berseberangan dengan pemerintah, oposisi, ya, itu untuk saat ini hukum. Kemudian dari Gelora News, kerumunan Jokowi di NTT mirip Habib Rizik Syihab pulang dari Arab, ya. Istana membela, itu spontanitas. Jokowi sebabkan kerumunan di NTT, netizen mirip Habib Rizik di Petamburan. Apa mentang-mentang presiden? Twitter, bisa jadi tersangka kerumunan. Enggak deh, katanya. Enggak jadilah, ya. Biarin aja. Kan itu bukan kerumunan Habib Rizik, ya, dan keluarga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Budi Susanto, ya. Channel saya Budi Susanto, jangan lupa like and subscribe channel saya, ya. Ya, sini saya akan membahas tentang yang lagi rame di Twitter, ya, yang dibahas dari kemarin. Berbagai media memberitakan, ya. Detik, Kompas, politisi, ya, oposisi, terutama oposisi nih, ya. Kecuali mereka yang dengan pemerintah itu klop, mereka membelanya, ya, yaitu kunjungan kerja yang dilakukan oleh Pak Presiden Joko Widodo, ya, ke Maumere NTT, ya. Karena terjadi kerumunan, ya, kerumunan seperti layaknya kemarin kerumunan Habib Rizik. Lantas gimana? Apa akan ditindak, ya? Tentu ini melanggar protokol kesehatan COVID, apalagi di situ terjadi tidak ada social distance, ya, berdekatan, berjubel-jubelan, ya, ratusan masyarakat di situ, ya, apalagi di situ Pak Presiden tuh keluar dari mobilnya dan terlihat di video itu melemparkan souvenir, ya, seperti diberitakan di media-media, ya. Logikanya seperti ini. Kalau dia melemparkan souvenir, artinya itu udah disediakan, ya, udah disiapkan oleh, ya, istilahnya timnya lah, ya, tim sukses. Ya, ini kayak lagi kampanye aja, ya, Pak Jokowi. Jadi ke Maumere itu kunjungan kerja, ya, dalam rangka kunjungan kerja NTT, ya. Seperti diberitakan di republik.com, kunjungan kerja Jokowi timbulkan kerumunan. Ini klarifikasi istana. Jadi klarifikasi istana itu spontanitas, katanya, ya. Ya seperti yang saya jelaskan tadi, kalau spontanitas itu kan nggak ada disediakan, nggak secara refleks gitu kan. Kemudian diberitakan juga di Detikcom, ya, yaitu berita tanggal 23 Februari 2021 dalam kunjungan ke NTT, ya, Nusa Tenggara Timur, warga antusias sambut Jokowi, ya. Kalau menyambut berarti udah ada kabar dong, ya kan? Udah ada kabar, kenapa nggak diantisipasi ke Pemda, pemerintah daerah, ya, untuk mengantisipasi terjadinya seperti itu, kerumunan seperti itu, ya. Bahkan berebut tempat paling depan, ya, karena kayak lagi konser dong, karena ingin melihat Jokowi dari dekat. Kemudian dari Demokrasi News di Twitter, ya, Jokowi sebabkan kerumunan di NTT, netizen mirip Habib Rizik di Petamburan. Apa mentang-mentang presiden? Ya, jadi di situ banyak mengaitkan kerumunan yang terjadi Habib Rizik, ya, pada saat beliau pulang dari Arab, ya. Jadi disambut oleh umat. Ya, di situ dikasuskan, ya, dikasuskan. Lantas Habib Rizik dipanggil, ya, dipanggil dan diinterogasi. Kemudian bagaimana dengan Jokowi, dengan presiden kita, ya? Apakah dia akan dipanggil oleh pihak yang berwajib, oleh gugus depan, atau dia akan mengundurkan diri, atau dia akan meminta maaf secara resmi, ya, atau dia akan seperti pemimpin negara lain ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia capaian target kerja tidak tercapai, mereka akan sukarela mengundurkan diri karena mereka merasa malu, ya, tidak bisa menepati janjinya. Nah, kita tunggu, ya, kita tunggu dari Pak Presiden Jokowi ini akan seperti apa, ya. Gentleman dong Pak Jokowi, ya. Anda itu presiden harus menunjukkan, ya, harus menunjukkan kepemimpinannya. Dari politisi Mardhani Alisera, ya. Ini bukan yang pertama Pak Jokowi, ya, bukan yang pertama, kata Pak Mardhani.
bagi-bagi souvenir atau nasi kotak yang menimbulkan kerumunan. Ya. Sebelumnya bagi-bagi nasi kotak, kemarin bagi-bagi souvenir. Ya. Jika itu sudah dipersiapkan di mobil, namanya bukan spontanitas. Ya. Harusnya istana bisa antisipasi dalam kunjungan kerja dan potensi kerumunan. Yaitu tweet mereply dari Occasion. Ya. Kemudian dari Hukum dan Twitter, bisa jadi tersangka kerumunan. Enggak deh katanya. Enggak jadilah, ya. Biarin aja. Kan itu bukan kerumunan Habib Rizik, ya, dan keluarga. Kemudian dari pengacara Habib Rizik, ya. Jadi pengacara Habib Rizik juga angkat bicara, ya, terjadinya kerumunan yang kunjungan kerja dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi begini, diberitakan oleh Gelora News, komentari kerumunan Jokowi. Pengacara Habib Rizik, hukum harus berlaku untuk semua warga negara. Ya, kalau ya memang hukum harus berlaku untuk semua warga negara, ya, termasuk presiden, orang nomor 1 di Indonesia. Kalau memang melakukan kesalahan, ya gimana lagi, harus dilakukan lah, ya kan, hukum yang ada biar tegak. Jadi nggak serta-merta itu oposisi langsung ditarik, dipanggil, ya. Jadi semuanya. Kemudian dari Ketum Prodem, ya, alasan spontanitas, dan ada juga pelemparan paket pada kerumunan massa oleh Jokowi. Di video tampak tak ada protokol kesehatan, ya. Massa tak pakai masker, menunjukkan Pemda tak berlakukan prokes, ya. Dan aturan PPKM seperti instruksi pemerintah pusat. Rakyat dihukum, rakyat diminta maklum. Kemudian dari Tempo, ya. Tempo juga memberitakan, ya. Jadi udah berbagai banyak media yang sudah memberitakan kejadian itu, viralnya video itu, ya. Saya takutnya nanti yang nyebarin video itu akan dipanggil, ya kan, gara-gara video itu jadi viral, ya. Tapi sekalipun video tidak diambil, pasti namanya sekelas Presiden Jokowi yang punya buzzer-buzzer itu akan hadir di timeline Twitter. Dari Tempo, beredar sebuah video berdurasi 30 detik yang menunjukkan kerumunan masyarakat mengerubungi Presiden Jokowi. Kemudian dari Twitternya Yan Harahap, ya, aturan penindakan pelanggaran prokes COVID-19 hanya berlaku pada lawan, ya, hanya berlaku pada lawan. Artinya yang berseberangan dengan pemerintah, oposisi, ya, itu untuk saat ini hukum. Kemudian dari Gelora News, kerumunan Jokowi di NTT mirip Habib Rizik Syihab pulang dari Arab, ya. Istana membela, itu spontanitas, ya. Itu spontanitas. Kalau spontanitas, ya nggak disiapkan, artinya refleks gitu, ya kan. Biarpun spontanitas, kalau melanggar protokol kesehatan, ya kenapa enggak ditindak, ya kan. Beliau itu kan juga masyarakat Indonesia, gitu, warga negara Indonesia. Kemudian dari Twitter Azam Zulhaq, ya, dari Bang Azam Zulhaq, ya. Jika tidak ada sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan, ya. Jadi ini Twitternya berbicara minta dihapuskan aja, ya kan, protokol kesehatan undang-undangnya, ya. Hapuskan aturan tersebut aja, ya kan, katanya. Dan bebaskan mereka yang didakwa dengan aturan tersebut. Jadi meminta agar orang-orang yang didakwa atas tindakan aturan tersebut, ya, dibebaskan gitulah. @WHO FYI. Ya, itu sedikit ulasan dari saya, ya. Itu sedikit yang lagi trending di Twitter, cukup ramai dibicarakan, ya, oleh warganet, netizen, ya. Kita ambil hikmahnya, ya. Kita sebagai warga negara harus menjalankan protokol kesehatan. Tapi bagaimana jika pemimpin-pemimpin Indonesia tidak menaati aturan? Jadi bagaimana, harus cacat dong, ya kan? Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton channel saya. Jangan lupa like and subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.